salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur layak kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah dekatkan kepada Al-Quran dan Sunnah siapa saja yang dia kehendaki. Sebaliknya Allah jauhkan dari hidayah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah berikan hidayah karena karunia-Nya, dan Allah jauhkan sebagian hambanya dari hidayah karena keadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari kelak di yaumil qiyamah, ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah." Kelak di hari kiamat, wajah ahlu sunnah diubah oleh Allah menjadi putih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka punya tanda istimewa dan berkumpul sesamanya dengan tanda wajah yang putih. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara bagian yang dijadikan wajahnya putih oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di malam Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah termasuk di antara pionir dalam menyampaikan salawat kepada beliau. Karena setiap kali kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah yang kita maksud adalah mereka yang selalu beriringan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat mereka menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa dia mencantumkan salawat. Disebutkan dalam sebuah hadis, sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini, menilai hadis ini tidak valid, dan sebagian menilai hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabun nasi manzilatan ilayya aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat posisinya denganku kelak di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak bersalawat untukku. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, dan tidak ada manusia yang posisinya lebih dekat dengan Nabi SAW selain ahlul hadis. Karena ahlul hadis, mereka setiap kali mencantumkan nama Nabi atau gelar Nabi, mereka tidak lupa membaca sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau di Sahih Bukhari ada 7.000 hadis. Setiap penyebutan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di satu kitab ini 7.000 salawat. Bisa lebih. Kemudian dibaca oleh kaum muslimin, dan demikian pula dalam kitab-kitab yang lain. Demikianlah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah pionir dalam menyampaikan salawat. Di kesempatan malam ini kita mau mengangkat tema sabar dalam berpegang teguh dengan sunnah, dan sabar untuk menjadi ahlu sunnah. Menjadi ahlu sunnah itu sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Sampai mati. Kenapa kita perlu menjadi ahlu sunnah sampai mati? Pernah suatu ketika ada orang yang menceritakan pengalamannya ketika dia bersama Imam Ahmad dalam sebuah perjalanan. Lalu orang ini mengatakan, wa kana katsira sumt. Imam Ahmad itu banyak diam, jarang berbicara. Wa idza takallama qal, dan begitu beliau mengucapkan sesuatu yang terucap dari lisan beliau, Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Demikian pula banyak ulama yang lain. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimatikan alal islami wa sunnah, sebagai muslim ahlu sunnah. Fa innahu man mata ala sunnah mata ala al-khairi kulli. Karena siapa yang mati sebagai muslim ahlu sunnah, berarti dia akan mendapatkan jaminan kebaikan. Dan seperti yang ayat tadi kita baca,
Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan ahlu sunnah ketika di yaumil qiyamah, di mana mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu ciri keseragaman. Apa itu? Wajahnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajah yang putih. Baik. Namun untuk bertahan sebagai ahlu sunnah, terkadang kita harus menghadapi aneka ujian dan cobaan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kebenaran, beliau menghadapi aneka ujian dan tantangan. Sehingga manusia pemberani adalah mereka yang siap untuk bertahan dalam kebenaran walaupun dia harus berhadapan dengan aneka tantangan. Maka asyuja yang sejati, lelaki pemberani yang sejati, adalah lelaki yang siap untuk bertahan dalam kebenaran walaupun dia harus berhadapan dengan aneka tantangan. Seorang muslim dan muslimah yang pemberani, dia siap untuk bertahan dalam kebenaran walaupun dia harus berhadapan dengan aneka tantangan. Karena itu Nabi SAW memberikan motivasi bagi umatnya. Bada'al Islamu ghariban. Islam mulai diajarkan, dianggap sebagai ajaran yang apa? Ghariban, asing. Sesuatu yang asing gimana Pak? Ditentang masyarakat. Kenapa dia bilang seperti ini? Ini nggak sesuai dengan ajaran leluhur kami, tidak sesuai dengan kebiasaan kami. Sehingga pertama kali ketika beliau menyampaikan itu, pertentangannya adalah ini tidak sejalan dengan leluhur dan ajaran nenek moyang kami. Bada'al Islamu ghariban. Lalu beliau menyampaikan, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Maka ini salah satu di antara bukti bahwa ketika Islam itu didakwahkan oleh Nabi SAW dari titik nol dalam keadaan naik ke atas, disebut sebagai ajaran yang asing oleh masyarakat. Dan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wahyu diturunkan secara sempurna. Dan ketika itu jumlah yang mengikutinya makin banyak. Lalu Islam tersebar di mana-mana, sunnah tersebar di mana-mana, dan nanti akan kembali asing. Kembali asing bukan karena pengikutnya yang sedikit, kembali ke asing karena tidak lagi dipelajari di tengah masyarakat, tidak dikenal di masyarakat. Karena itu Nabi SAW ngasih motivasi, fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan, tuba, kebahagiaan lil ghuraba bagi orang-orang yang dianggap asing. Manhum ya Rasulullah? Lalu siapakah orang yang dianggap asing itu ya Rasulullah? Alladhi yuslihu ma afsadan nas. Mereka adalah manusia yang memperbaiki bagian yang dirusak oleh masyarakat. Dirusak yang dimaksud di sini adalah dirusak tatanan sosial masyarakat, dirusak ajaran agama masyarakat, sehingga yang bukan ajaran diyakini sebagai ajaran, yang seharusnya sunnah malah ditinggalkan, yang tidak pernah diajarkan malah dipertahankan. Akhirnya diganti-ganti sehingga ajaran itu menjadi rusak. Mereka al-ghuraba disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang terasing, adalah orang yang memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh masyarakat. Baik, zaman bagi Allah Subhanahu wa taala, tantangan pertama yang akan dihadapi oleh mereka yang komitmen dengan sunnah, dia akan dianggap sebagai orang yang mengubah budaya. Dia dianggap sebagai orang yang mengubah budaya. Dan ini bukan hal yang pertama di masa sekarang. Artinya kalau misalnya Anda yang mengajak orang untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengikuti prinsip jalannya para sahabat, kok dikomentari tidak sejalan dengan ajaran orang tua dulu, tidak sejalan dengan ajaran leluhur kami, dan seterusnya, itu bukan hal yang baru. Bahkan dalam sepanjang sejarah dakwahnya para nabi, ternyata fenomena seperti itu terjadi. Sehingga dari dulu para nabi masa silam selalu ada komentar demikian. Para rasul yang mereka berdakwah di tengah umatnya dikomentari telah mengubah ajaran leluhur. Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ayat 23. Di surat Az-Zukhruf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Demikianlah setiap kami mengutus, tidaklah kami mengutus sebelum kamu
seorang rasul pun fi qaryatin, di daerah manapun, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang punya status sosial di wilayah itu, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur kami itu sudah punya ajaran tertentu. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti ajaran mereka. Sehingga setiap kali para nabi diutus oleh Allah, selalu ditentang oleh kaumnya dengan mengatakan apa? Kami menjumpai ajaran leluhur kami, masyarakat kami, budaya kami nggak kayak gini. Dan kami mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para leluhur-leluhur kami. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami jumpai bapak-bapak kami telah mengikuti ajaran agama tertentu, ajaran ibadah tertentu. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti ajaran mereka. Kenapa kau datang membawa yang baru? Ini orang aneh. Sehingga para nabi disebut sebagai orang yang aneh, orang yang menyimpang gara-gara dianggap dan dituduh mengubah ajaran leluhur. Sehingga disinilah kita bisa lihat pertentangan agama itu dengan budaya. Dari sejarah perjalanan para nabi yang berdakwah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, agama itu ditentang dengan budaya. Kamu bawa seperti ini bertentangan dengan budaya kami. Sehingga budayanya dikuatkan oleh mereka, dimenangkan oleh mereka. Ajaran agamanya disingkirkan. Padahal yang satu datang dari wahyu, sementara budaya itu buatan manusia. Kita sepakat budaya itu buatan siapa? Manusia. Sedangkan syariat turun dari Allah melalui wahyu. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang salah dalam memposisikan sehingga budaya dijadikan agama. Berbudaya itu boleh nggak, Pak? Berbudaya itu boleh nggak? Boleh. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Syaratnya apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Silahkan berbudaya, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Kesalahan terbesar kenapa orang mengalami penyimpangan bahkan menolak syariat adalah ketika dia junjung tinggi budaya sebagaimana agama. Sehingga ideologinya karena latar belakang budaya, keyakinannya karena latar belakang budaya, bahkan aktivitas amaliyahnya karena latar belakang budaya. Dan seperti ini saling didukung oleh antara satu pemain budaya dengan pemain budaya yang lain. Sehingga yang kita ingkari, yang kita nggak sepakat, jangan jadikan budaya sebagai agama. Berbudaya, silakan berbudaya. Tapi kalau sampai budaya mengendalikan ideologi Anda, salah. Karena keyakinan tidak boleh berasal dari budaya. Keyakinan itu harus berasal dari wahyu. Misalnya, sebutkan contoh keyakinan yang dia adalah dilatar belakangi oleh budaya. Di Malang banyak lah. Banyak. Kalau banyak contohnya apa, Pak? Tangan gatel nih, tangan gatel. Sajen. Sajen misalnya gimana? Larung saji. Sehingga kalau pantai selatan tidak dikasih sajen, pripun? Ngamuk. Masya Allah. Apalagi misalnya, ada hari-hari sial. Sehingga hari ini hari sial. Bulan ini bulan sial. Atau ada istilah sajen untuk penunggu-penunggu desa. Merti desa, merti kali, merti ini, merti, semuanya pakai merti-merti. Ya kalau sebatas berbudaya silakan. Tapi kalau sampai pada tingkatan budaya dijadikan sebagai agama, ini bermasalah. Karena kita sepakat budaya itu buatan manusia. Dan jahiliyah menjadikan budaya sebagai agama. Maka kalau ada orang yang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama, ini melestarikan tradisi jahiliyah yang sudah ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih parah lagi, diramu dengan agama. Sehingga campur antara budaya dengan ajaran syariat. Agar apa? Tidak kelihatan murni budaya. Dicampur-campur. Dan ini sama halnya dengan talbisunal haqqa bil batil, mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang ini mengajarkan penyimpangan, ngajak orang untuk nyembah setan, ngajak orang untuk sajen kepada makhluk yang halus yang tidak kelihatan,
ngajak orang untuk mengabdi kepada sosok tertentu dan seterusnya. Sementara yang ini datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan prinsip tauhid, tapi prinsip tauhidnya dibuang, bacaannya yang dipakai. Lupa itu kan la ilaha illallah, Pak. Iya, kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah dipakai untuk kemaksiatan. Sehingga bisa jadi misalnya sebelum sajen ditongani dulu. Sebelum merti-merti ditongani dulu. Akhirnya ketika orang membawa ajaran tauhidnya yang itu merupakan muatan inti dari kalimat la ilaha illallah, dia nggak terima. Ya. Jadi kalimat yang benar itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang salah. Contoh sederhana seperti ini, ada orang kerasukan, dia diruqyah, tapi jin itu malah bicara Al-Quran. Pernah ketemu kayak gitu? Sehingga ada orang kerasukan, kita ruqyah nih, bacain apa Pak? Ayat kursi. Dibacain ayat kursi, jinnya apal ayat kursi. Aku ya iso nirokno ayat kursi. Lu kok iso nirokno ayat kursi? Berarti ruqyah ra mempan. Padahal dia sendiri ketika dibacakan ayat kursi, mungkin dia kepanasan. Tapi dia bisa menirukan ayat kursi. Karena terkadang kalau sebatas teks saja bisa dipakai oleh siapapun. Orang yang benar bisa pakai teks itu, orang yang jahat juga bisa pakai teks itu. Hal yang sama juga misalnya ada orang menggunakan Al-Quran tapi sebagai dalil kebatilan. Di zaman Ali bin Abi Thalib, kita tahu di masa beliau fenomena Khawarij itu baru saja muncul dalam bentuk gerakan. Sudah ada bibit pemikiran di zaman Nabi SAW, tapi sampai pada bentuk gerakan yang lebih terstruktur itu baru ada di masa Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali bin Abi Thalib, sebelum terjadi perang Nahrawan, sebelum terjadi kontak senjata antara kaum muslimin Ahlus Sunnah dengan Khawarij, Khawarij itu berada di tengah masyarakatnya Ali bin Abi Thalib. Ikut gabung ketika Ali bin Abi Thalib sedang ceramah di masjid kaum muslimin. Saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berceramah, Khawarij protes dari belakang. Sambil teriak-teriak, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ali melakukan pelanggaran karena menetapkan hukum melalui utusan Abu Musa dengan Amr ibn As dalam peristiwa tahqiq. Ali mendengar dan ngerti maksud beliau. Maksud mereka Ali tahu. Mereka ingin menyudutkan aku dengan ayat Allah. Maka apa kata beliau? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang benar, tapi dipakai untuk membela kebatilan. Sehingga terkadang kalimat-kalimat Al-Quran dipakai dengan diramu acara-acara yang menyimpang. Itu apa? Pakai Quran kok. Itu ada kalimat la ilaha illallah, ada zikirnya, ada doanya, ada wiridnya. Iya, tapi itu hanya dipakai teksnya saja. Sementara prinsip ajaran yang ada di dalamnya ditinggalkan. Sehingga teksnya saja yang diambil, tapi kemudian digunakan untuk praktek kebatilan. Saya pernah ikut pelatihan, ya. Dan yang ngajar macam-macam. Salah satu di antara yang ngajar dalam pelatihan itu, dia memberitahu tentang beberapa tips perdukunan. Masya Allah. Ini boleh ceritakan nggak? Tapi jangan ditiru ya. Jadi, dia mengajarkan beberapa tips perdukunan. Kalau ada orang yang sakit gigi, maka tulis ayat tertentu. Ya, disebutkan ayatnya ya, saya nggak boleh bocorkan ini, nanti tidak dipraktekkan. Tulis ayat tertentu di kertas, ya. Setelah ditulis, dilipat, terus dipaku. Nah, ayo geget. Nah, kalau dipaku. Nah, itu bisa menyelesaikan sakit gigi. Kalau ada barang hilang, nanti pakai ayat ini, tulis, kemudian baca berkali-kali, taruh di mangkok, diminum. Saya nggak boleh membocorkan ayatnya. Khawatir nanti jatuh ke tangan pendekar yang tidak bertanggung jawab, malah dimanfaatkan yang nggak benar. Itu pakai teks Quran, Pak. Sehingga teks Quran kalau hanya teksnya saja dipakai kebatilan bisa. Kalau teksnya saja. Padahal sebenarnya ayat Al-Quran tidak mengajarkan orang untuk bertindak jahat, menggunakan itu sebagai praktek perdukunan, atau menggunakan itu untuk kegiatan-kegiatan maksiat, dan seterusnya. Kalau kamu pengen menyerang gedung tertentu, bawa kerikil, baca tarmihim. Kalau barang-barang tarmihim, nanti gedungnya runtuh. Ya, modelnya seperti itu. Sehingga teks Quran, tapi dipakai untuk apa? Tujuan perdukunan, tujuan kebatilan.
Maka mungkin saja ada orang yang meramu aneka kegiatan budaya yang itu dijadikan sebagai ideologi dan keyakinan, tapi diiringi dengan teks-teks Al-Quran, diiringi dengan bacaan-bacaan wirid dan dzikir tertentu. Walaupun ini tidak mengubah status. Bahkan sejatinya ini adalah mencampurkan antara al-haq dan al-batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kau jangan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, yang nanti itu akan membuat kebenaran jadi tersembunyi karena samar kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Baik. Maka teman-teman sekalian, kalaupun Anda misalnya sedang berupaya untuk menjaga sunnah Nabi SAW, menjaga tauhid, barangkali akan bergesekan dengan masyarakat dan dianggap tidak sejalan dengan budaya dan seterusnya. Ini bagian dari ujian dan dari dulu pengalaman manusia yang berdakwah di atas kebenaran selalu bertabrakan dengan budaya. Kalau budaya itu bukan ideologi, misalnya budaya sopan santun, budaya tepo seliro, budaya apalagi Pak, suka menyapa, akrab dengan sesama, ater-ater, gerapiak dengan tetangga, dengan kawan, dan seterusnya, silakan dilestarikan. Kita ikuti itu, bahkan kita dukung, bahkan kita terdepan di sana. Karena kita adalah orang yang selalu mengedepankan kebaikan bagi yang lain. Sebab kita ingin jadi manusia yang paling bermanfaat bagi umat. Baik, selanjutnya, tantangan yang kedua ketika seseorang bertahan dalam kebenaran, bertahan dalam sunnah, adalah ujian berkaitan dengan kepentingan dunia. Banyak orang yang terkadang tidak mau menerima kebenaran disebabkan karena dia takut ini akan mengganggu aktivitas dunianya. Sehingga mungkin dia berkomentar, sejak saya ngaji, saya sering ikut kajian Ustadz ini kok jadinya apa-apa serba nggak boleh ya Pak Ustadz. Ini ndak boleh, ini haram, ini riba, dikit-dikit riba. Dakwah kok isinya cuma riba. Buat diganti rapi itu. Lebih menyenangkan kan kalau temanya rapi. Masya Allah. Pernah nggak dengar komentar kayak gitu Pak? Mungkin ada ya. Sehingga ada sebagian di antara orang yang kadang dia merasa terganggu disebabkan karena ketika dia ngikuti kajian-kajian Ahlussunnah, dia merasa nggak nyaman. Kok sering Ustadz nyebut ini haram, ini riba, ini haram, ini riba. Pusing saya. Akhirnya dia tinggalkan. Dan sebenarnya semacam ini juga terjadi pada orang di masa silam. Para ahli sejarah mengatakan, salah satu di antara faktor kenapa orang musyrikin nggak mau masuk Islam adalah karena Nabi Muhammad SAW banyak melarang. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sehingga kalau saya masuk Islam, nanti nggak boleh minum khamr, nggak boleh zina, nggak boleh riba, nggak boleh ini, nggak boleh, banyak yang nggak boleh. Sementara itu jadi kebiasaan dia. Maka berat bagi mereka untuk masuk Islam. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, Hunain sudah berhasil ditaklukkan, dan banyak daerah di sekitar Mekah sudah ditaklukkan. Ada satu wilayah yang dia bertahan, tetap tidak mau masuk Islam. Wilayah apa itu? Dan dia yang terakhir masuk Islam. Itu adalah Taif. Bani Thaqif yang tinggal di Taif itu yang terakhir menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Kenapa mereka bertahan Pak? Taif susah diserang. Mereka berada di atas. Sehingga saat kaum muslimin berusaha untuk menaklukkan Taif, berarti pasukannya nyerang ke arah mana? Ke arah atas. Tinggal dipanai aja dari atas. Dilempari batu, dipanai. Makanya Taif ketika dilakukan penyerangan ke arah Taif, gagal. Banyak sahabat yang jadi korban. Hingga akhirnya Bani Thaqif ini merasa kita sendirian. Kalau kemudian kita bertahan dalam kondisi seperti ini, lama-lama nanti seluruh kaum masyarakat muslim yang ada di sekitar kita akan gerbek kita bareng-bareng. Akhirnya mereka memutuskan, bagaimana kalau kita datang kepada Nabi SAW. Mereka datang ke Madinah dengan mengirim beberapa puluh orang sebagai utusan. Nah, saat mereka tiba di Madinah, oleh Nabi SAW mereka dibuatkan tenda tepat di depan pintu Masjid Nabawi. Dalam posisi mereka belum masuk Islam. Tujuannya adalah agar mereka banyak mendengarkan
ceramah Nabi SAW dan melihat kegiatan kaum muslimin di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa Taif akan masuk Islam. Tapi mereka menyampaikan 4 syarat. Mereka menyampaikan 4 syarat. Abdul Yalil, Ibnu Abdi Yalin, ini pernah punya pengalaman menyakitkan dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah berdakwah ke Taif, yang kemudian mereka mempermalukan Rasulullah SAW, beliau ditolak dan dipermalukan. Itu pemicunya adalah Ibnu Abdi Yalil ini. Dan salah satunya ada di situ. Masya Allah, pemurahnya Nabi SAW, Ibnu Abdi Yalil dimaafkan. Padahal dia punya pengalaman yang menyakitkan kepada Rasulullah SAW. Nah, mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami bersedia untuk masuk Islam, tapi kami minta 4 syarat. Apa itu? 1. Mohon agar berhala Lata tidak dibongkar. Jadikan itu sebagai cagar budaya. Masya Allah. Karena itu adalah peninggalan nenek moyang kami, dan berhala Lata itu berada di Taif. Sehingga orang Taif kalau mau haji, mereka sajen dulu ke berhala Lata, baru berangkat. Mohon berhala Lata untuk tidak dibongkar. Pertahankan itu untuk kami jadikan sebagai cagar budaya. Nabi SAW tidak bersedia. Kalau begitu ya Rasulullah, beri waktu selama 3 tahun. Nabi SAW tidak bersedia. Baik, kasih kami waktu 1 tahun untuk mempertahankan berhala Lata. Gak bersedia. Kalau kalian tidak mau merobohkan berhala Lata, nanti kami akan merobohkan. Gak ada urusannya dengan cagar budaya, mau disebut sebagai peninggalan nenek moyang atau apa. Hancurkan berhala itu. Dikirim pasukan oleh Rasulullah SAW untuk merusak berhala Lata. Karena nggak boleh ada situs kesyirikan ketika masyarakatnya sudah bersedia untuk masuk Islam. Sehingga syarat pertama tidak diizinkan, tidak dikabulkan oleh Nabi SAW. Syarat yang kedua, ya Rasulullah, khamr itu minuman sehari-hari kami. Sehingga sulit bagi kami untuk meninggalkan khamr. Bapak kalau bertamu ke rumah orang, biasanya disuguhi apa, Pak? Penawarnya 2. Teh atau kopi. Air putih saja. Ya, susu berarti. Rata-rata di tempat kita, kalau kita bertamu di tempat orang, kita akan disuguhi 2 pilihan minuman. Jenengan kerso kopi atau teh. Bapak mau minum kopi atau teh? Itu tidak hanya di Indonesia, Pak. Termasuk di Saudi juga sama. Ya, kawa wala syai. Kopi atau teh. Sehingga itulah minuman pendamping air. Orang Arab, minuman pendamping air itu 2. Susu dan khamar. Makanya hampir di semua rumah ada 2 ini. Sehingga ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW didatangi Jibril sambil membawa 2 gelas. Yang satu isinya apa? Susu. Yang satu isinya khamar. Lalu beliau milih apa? Susu. Sebelum khamar diharamkan. Itu sebelum khamar diharamkan. Karena khamar diharamkan di Madinah. Dan peristiwa Isra Mi'raj sebelum beliau hijrah ke Madinah. Lalu Jibril memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad ikhtartal fitrah. Kau lebih memilih fitrah. Karena kenapa kok khamr dan susu yang dihidangkan oleh Jibril ketika itu? Karena inilah minuman pendamping yang paling banyak di kota Arab atau di tanah Arab. Sehingga hampir semua rumah selain air putih, khamr, susu. Baik. Maka orang Taif minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami nggak bisa meninggalkan khamr. Izinkan kami untuk tetap minum khamr. Kemudian oleh Nabi SAW, khamr haram. Dan kalau kalian minum khamr, akan kami hukum. Karena peminum khamr itu dihukum. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr, dan kalau kalian minum khamr, maka kami akan menghukum kalian. Permintaan yang kedua gagal. Syarat yang ketiga, ya Rasulullah, transaksi kami sehari-hari itu riba. Hampir semua masyarakat tidak bisa lepas dari transaksi riba. Sehingga utang ribawi itu ada di mana-mana. Sehingga kami minta, ya Rasulullah, agar riba tetap dilegalkan di tanah Taif. Nabi SAW mengabulkan tidak? Tidak. Riba tetap riba, tidak boleh untuk dipertahankan. Akhirnya kembali kepada syarat yang keempat. Zina itu kebiasaan kami kalau safar. Sehingga kami kalau safar tidak mau keluarga, kok nggak zina, keberatan. Minta dilegalkan. Masya Allah.
Dan tidak ada yang dilegalkan oleh Nabi SAW. Kalau kalian berzina akan kami hukum. Subhanallah. Menawar hukum tak boleh, Pak. Maka kenapa mereka berat untuk masuk Islam? Sebabnya apa? Karena mereka merasa dengan masuk Islam akan ada banyak sekali larangan-larangan yang harus mereka tinggalkan. Dan ternyata suasana seperti itu dialami oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka tidak mengambil pilihan untuk bergabung sebagai Ahlus Sunnah. Di kajian itu, Pak, semuanya isinya dilarang. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya ini mengganggu dapur mereka. Apalagi mohon maaf di akhir zaman, ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya hasil kerja dia. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min amin halalim amin haram. Akan datang satu zaman di mana manusia tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bahkan kadang saling memotivasi. Zaman gini masih bahas masalah haram, Mas. Itu jadul. Harusnya gimana, Pak? Udahlah, biarkan saja orang berkreasi. Maksudnya, ya yang namanya orang nyari yang haram aja susah kok. Bicara masalah yang halal. Enggak. Kami tetap menjaga komitmen. Kita harus menjaga kehalalan rezeki. Dan kita ajarkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kehalalan pendapatan. Ya kalau begitu saya nggak mau dengerin kajian yang kayak gitu. Itu pilihan Bapak. Tapi ingat, fenomena orang seperti ini sudah ada sejak masa silam. Ada orang yang ketakutan mendengarkan kebenaran karena kebenaran itu bertentangan dengan kebiasaan buruk yang dia lakukan. Dia merasa nggak nyaman ketika dengar peringatan seperti A, seperti B yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswar. Mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala layaknya keledai, himar, mustanfirah yang ketakutan, farrat min qaswarah, lari dari kejaran singa. Lihat singa dari kejauhan dia sudah terbirit-birit. Baru lihat posternya saja itu sudah ketakutan, Pak. Itu belum dengerin, Pak. Makanya kan terkadang pengajian kayak gitu nggak suka saya sukanya ya dia pilih kajian yang memang sama-sama pengajian, Pak, tapi senang yang lebih banyak stand up komedi ya, yang banyak dagelannya, sehingga begitu kajian selesai gimana tadi, lucu, testimoninya yang ngisi lo lucu. Subhanallah, sampai kapan kita akan bertambah ilmunya kalau seperti ini disikapi menakutkan? Sehingga terkadang orang nggak mau dengerin karena dia merasa khawatir. Di surat Al-Baqarah, Allah kasih perumpamaan tentang keberadaan orang yang dia ketakutan untuk mendengarkan isi Al-Quran. Karena dia seperti petir yang menyambar, sehingga sampai dia sumbat telinganya. Au kasayyibim minas sama, fihi dhulumatun wa ra'dun wa barak. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perumpamaan. Au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan lebat yang turun dari langit. Dalam hujan lebat itu fihi dhulumat, ada suasana gelap karena mendung. Wa ra'dun wa barak, dan ada petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka pasang jarinya fi adhanihim, untuk menutupi telinga mereka, minas sawa'iqi, ketika ada petir, hadzaral maut, karena takut mati. Ibnu Qayyim itu punya satu buku, judulnya Al-Amthal fil Quran. Aneka permisalan-permisalan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena Allah terkadang memberikan penjelasan kepada hambanya dalam bentuk permisalan. Yang bisa paham, itu tanda orang yang berpikir.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal amtsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali yang pintar, yang berilmu. Maka kalau Bapak ingin menguji diri sendiri, apakah saya termasuk orang yang pintar menurut standar Quran atau tidak? Bapak buka ayat permisalan dalam Quran, baca terjemahannya. Kalau paham, alhamdulillah, Anda layak bersyukur. Kalau nggak paham, seharusnya nangis ya. Karena dulu sebagian di antara sahabat kalau membaca ayat permisalan dan mereka nggak paham, mereka sedih. Karena berarti mereka tidak termasuk di antara orang alim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan lebat yang turun dari langit. Hujan lebat itu apa sih, Pak? Itulah wahyu. Sehingga ilmu itu seperti air hujan dan bumi seperti apa? Bumi seperti hati manusia. Ilmu itu ibarat air hujan. Sedangkan hati manusia seperti permukaan bumi. Hujan turun lebat dari langit menggambarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah banyak. Tapi tidak semua ilmu yang diturunkan oleh Allah berupa syariat ini disenangi oleh orang. Di tengah hujan itu ada petir. Petir inilah peringatan keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap aneka pelanggaran yang dilakukan oleh para hamba. Bahasa kita kalau dibaca nyelekit. Ancamannya kencang. Ini tidak boleh, ancamannya seperti ini, ancamannya seperti ini. Tapi nggak paham ya Pak. Nah itu masalahnya. Walaupun khatam tapi nggak ngerti, dia tidak merasa terancam. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh." Ada banyak orang yang baca Quran, tapi dia dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena yang dia baca adalah pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga dia baca misalnya ayat tentang haramnya riba, ancaman riba, dan dia pegawai transaksi riba, perusahaan riba. Dia baca tentang haramnya zina dan dia pelaku praktek zina. Dia baca tentang larangan A, tentang larangan B, dan dia pelakunya. Banyak seperti itu Pak. Banyak. Bisa jadi dia sendiri pimpinannya. Pimpinan dari pelanggaran itu. Makanya di sini jamaah kita bisa lihat ya. Ada orang yang membaca Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Maka pada posisi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada bagian seperti petir yang membuat orang itu ketakutan sehingga dia taruh jarinya untuk menutupi telinganya, nggak mau dengar. Kalau yang nggak ada petir dia mau dengar, dia buka telinganya. Ketika ada petir dia tutup telinganya. Hadzarul maut, karena takut mati. Takut mati maksudnya gimana Pak? Takut kehilangan sebagian peluang dunianya, takut ini tidak boleh, takut itu tidak boleh, dan seterusnya. Sehingga dia berusaha untuk menghindar. Sebab orang kalau disalahkan itu merasa nggak aman. Dan ketika dia merasa nggak aman, dia akan berusaha untuk mencari cara untuk mengamankan diri. Salah satunya adalah balik nyerang. Jangan sok suci. Jangan sok suci. Daripada sok najis, pilih mana? Feeling no gitu Pak. Diingatkan, ini tidak boleh, ini haram. Kamu jangan sok suci. Apa salahnya mengingatkan orang? Tapi dia salahkan orang itu dengan mengatakan jangan sok suci. Dan itu sudah terjadi sejak masa silam. Dulu para nabi juga dikatakan sok suci. Nabi Lut alaihissalam pada waktu mengingatkan masyarakatnya untuk meninggalkan praktek homoseksual. Kemudian mereka berusaha untuk membentengi diri. Caranya gimana? Sudah tidak punya alasan untuk membela kesalahan itu, sehingga mereka mengatakan, "Akhriju ala Lutin min qaryatikum, innahum unasun yatatahharun." Usir Lut dari kampung kalian. Sesungguhnya Lut dan keluarganya adalah orang-orang yang sok suci. Masya Allah. Jadi yang dikatakan sok suci itu seperti dakwah yang pernah disampaikan Nabi Lut, lalu para kaum Sodom, pelaku homo-homo itu mengatakan sok suci. Sehingga peringatan bagi mereka yang suka bilang sok suci, melestarikan budaya kaum Sodom.
Betul Pak, seperti itu. Qatadah Ibnu Di'amah, muridnya Anas bin Malik. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut dalam keadaan mereka tidak salah. Mereka mencela Nabi Lut dalam keadaan Nabi Lut tidak salah. Salahnya apa Nabi Lut? Abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela padahal tidak ada aib pada yang dicela. Jika misalnya ya, Anda kerja di sebuah instansi atau institusi tertentu, baik swasta maupun pemerintah. Di situ budaya kotor main uang banyak. Sehingga dia berusaha untuk bersih. Saya nggak mau terima duit-duit kayak gini. Akhirnya terjadi apa, Pak? Dianggap ganggu kan ya? Gara-gara satu orang ini yang biasanya kami seperti ini jadi nggak bisa selancar kemarin. Akhirnya apa bedanya? Kamu mutasi atau dikucilkan. Sampai pada kondisi ketika dia memegang kebijakan. Sehingga dia bisa menghindari semua potensi-potensi yang salah tadi. Dikatakan apa? Sok suci. Apa masalahnya? Dia berusaha untuk menghindari korupsi. Dia berusaha untuk menghindari manipulasi. Dia berusaha untuk menghindari harta haram. Salahnya apa di situ? Dia salah nggak? Apa komentar orang? Sok suci. Abuhum min ghairi aibin. Terapkan tafsir Qatadah untuk orang seperti ini. Berarti mereka yang ngomong sok suci tadi mencela orang suci, padahal orang suci ini nggak punya salah. Orang suci yang saya maksud adalah dia tidak ikut-ikutan kotor bersama yang lain. Dan ujian ini berat, Pak. Makanya dakwah tauhid, sunnah sinkron dengan perhatian masalah halal haram. Sehingga mereka selalu menyerukan, tinggalkan yang haram, tinggalkan riba, tinggalkan harta-harta yang bermasalah. Sabar untuk bertahan dengan sesuatu yang halal. Karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi sebagian orang, seperti ini dianggap sebagai benalu masyarakat. Karena apa? Ganggu proses yang terjadi di masyarakat. Gampang menyalahkan. Sebenarnya bukan menyalahkan, kita meluruskan. Ini salah Pak, ini riba, tinggalkan. Kok kamu sok tahu riba? Bukan sok tahu Pak. Kami punya ilmu dalilnya seperti ini. Di sini nggak ada bukunya ya. Buku ada apa dengan riba? Baik. Mungkin buku ini sebagai contoh. Ini salah satu di antara buku yang ditakuti sebagian orang, Pak. Fikih ASN dan karyawan. Saya punya cerita tentang buku ini. Ada seorang ASN yang tinggal di Jakarta. Dan dia kerja di dinas yang banjir. Jadi tidak cuman becek ya. Pernah dikasih hadiah buku ini oleh temennya. Yang ini buku ada apa dengan riba. Dikasih hadiah buku fikih ASN. Ini silakan kamu bawa gratis. Nggak, saya nggak mau baca. Saya bicara tentang muslim. Kalau non-muslim itu urusannya. Ini muslim diajak untuk kembali kepada ajaran agamamu. Dalam ajaran agamamu, praktek yang salah seperti itu tidak boleh. Dia belum lihat isi buku ini. Tapi begitu dikasih hadiah buku ini, dia nggak mau, dia nolak. Sama juga yang ini ya. Ada apa dengan riba ini juga termasuk di antara yang ditakuti oleh sebagian orang. Dan di dua buku ini, saya sampaikan deh. Di dua buku ini saya tidak pernah cerita horor. Wallah. Cuman dia ketakutan untuk baca, belum ngerti isinya. Ada ibu-ibu yang bawa buku ini ke rumahnya, ditaruh di meja. Ya tujuannya biar mempengaruhi suaminya yang masih bertransaksi riba. Emosi berat itu suaminya. Kau berani buka buku ini, rumah tanggamu terbakar. Dia takut membaca isinya. Baik. Sehingga ada fenomena orang ketakutan apa tadi? Mendengar kebenaran, orang ketakutan untuk menyimak sesuatu yang benar karena dianggap itu mengganggu aktivitas yang dia lakukan. Ahlu sunnah berbeda. Ahlu sunnah dia siap untuk membela kebenaran walaupun harus berhadapan dengan aneka tantangan. Dan salah satu di antara tantangan itu adalah dia mungkin akan lebih terbatas ketika mencari pekerjaan, lebih terbatas ketika mencari sumber pendapatan karena dia ingin berkomitmen membersihkan dirinya dari harta haram. Selanjutnya, tantangan yang lain yang dialami oleh ahlu sunnah
adalah tantangan berkaitan dengan motivasi hidup. Motivasi hidup Ahlussunnah itu selalu diarahkan ke akhirat. Sehingga hampir semua kegiatan pengajian yang diberikan oleh para asatidzah Ahlussunnah mengedepankan akhirat dan akhirat. Maka saat kita menjelaskan tentang fadail amal, fadilah-fadilah amal, dapat surga, jaminan kebahagiaan di akhirat, diselamatkan dari neraka, itu yang selalu kita kedepankan. Berbeda dengan hadis palsu dan maudhu atau hadis yang dhaif. Di antara ciri hadis dhaif, kalau menceritakan tentang fadilah-fadilah amal, itu lebih banyak bernuansa dunia. Kalau kau mengamalkan seperti ini, nanti seluruh hajatmu terkabul. Dan hajat keluargamu terkabul. Rezekimu jadi lancar, jodohmu makin lancar, umurmu makin panjang, dan seterusnya. Begitu Pak ya? Makanya terkadang ada banyak sekali amalan-amalan yang itu sama sekali nol putul, tidak ada dalilnya. Tapi motivasi yang dibangun dalam amalan itu mendapatkan kesejahteraan dunia. Dapat ini, dapat ini. Itu ciri-ciri amal yang berasal dari hadis palsu atau hadis maudhu. Tapi kalau yang berasal dari hadis-hadis sahih, sebagian besar, kebanyakan mengarah kepada motivasi akhirat. Makanya jemaah, ketika kita memotivasi orang untuk sedekah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi masyarakat untuk sedekah, apa motivasinya? Lebih kepada nuansa akhirat. Ittaqun nar walau bisyikit tamah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan secuil kurma. Jadi motivasi sedekah, motivasinya apa? Takut neraka. Ketika Nabi SAW mendakwai para wanita, seusai beliau khutbah Id di depan seluruh jamaah, lalu Nabi SAW mundur mendekat kepada jamaah wanita. Kemudian beliau menyampaikan ceramah khusus para wanita. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, wahai para wanita, rajin-rajinlah bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Karena aku lihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Jadi beliau ketika memotivasi orang untuk sedekah, diarahkan kemana Pak? Takut neraka, untuk menebus kesalahanmu, menebus dosamu. Seperti itu motivasi yang dibangun oleh Ahlussunnah. Nah, motivasi seperti ini nggak kelihatan. Kapan Pak? Ya nanti. Pengen surga, nggak bisa sekarang. Sehingga karena nggak kelihatan, ketika diajarkan kepada masyarakat, tidak sehebat ketika motivasinya motivasi duniawi. Iki nggo tombol, ini untuk barokah, ini untuk ini, biar rezekinya makin lancar, ini bisa jadi obat, dan seterusnya. Itulah motivasi dunia. Kita tidak mendidik masyarakat dengan motivasi duniawi. Kegiatan ibadah, tapi dipakai untuk motivasi duniawi. Sehingga banyak orang yang terkadang ngejar motivasi duniawi. Misalnya apa? Air yang sudah bercampur dengan bacaan dzikir. Air dzikir dijual. Air dzikir dibagi-bagikan. Dan seterusnya ya. Sehingga dia datang terkadang hanya untuk nyari air. Kenapa Pak? Ini sudah banyak terkena dzikir. Maka karena banyak terkena dzikir, sehingga air ini menjadi air mujarab. Kalau rupiah kita sepakat, salah satu di antara metode rupiah adalah menggunakan media air. Bapak gunakan air, bacakan Al-Fatihah, kemudian diminumkan ke anaknya, atau diminum sendiri, silahkan. Karena salah satu di antara media untuk rupiah, air. Tapi kalau bukan rupiah, misalnya orang baca Quran biasa, lalu air di sekitarnya ditata, kemudian ini mambu bacaan Quran, ini nanti akan jadi air mujarab, ini tidak ada hubungannya. Jika benda yang sering terkena paparan bacaan Quran menjadi benda sakti dan mujarab, maka yang paling sakti adalah mikrofon Masjidil Haram. Nah, ingat, setiap hari kena langsung ya. Dipakai untuk sholat tarawih 1 juz. Tapi nggak ada orang yang ngalap berkah pakai mikrofon stick. Ada nggak Pak? Pernah nemu Pak? Baik. Ya kalau mau rupiah silakan.
Tapi ruqyah dengan cara apa? Dibacakan dengan niat ruqyah. Sebab baca Quran itu ada beragam niat. Ada baca Quran dengan niat tilawah, seperti baca Quran biasa. Ada baca Quran dengan niat istidlan, baca Quran untuk dijadikan dalil. Seperti Nabi SAW berkhutbah, lalu beliau mengatakan, Qala ta'ala, Allah berfirman seperti ini. Wa qala ta'ala, berarti untuk yang dijadikan sebagai alat istidlal, untuk pengambilan dalil, itu tidak pakai ta'awud. Tidak pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dalam riwayat khutbatul hajah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi SAW ketika mengutip ayat nggak pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena tidak sedang tilawah, tapi sedang istidlal, menggunakan ayat sebagai dalil. Maka beliau hanya mengutip satu ayat lalu disampaikan sebagai dalil. Ya. Kemudian ada yang bacaan Quran dengan niat untuk ruqyah, maka dia berfungsi sebagai bacaan ruqyah. Karena ruqyah bisa pakai Quran, bisa pakai doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, bisa pakai wirid. Intinya adalah memohon kepada Allah kesembuhan melalui bacaan yang dia gunakan. Baik, kembali kepada tadi. Sehingga motivasi Ahlus Sunnah dalam menyampaikan sesuatu lebih banyak mengarahkan masyarakat untuk kembali kepada akhirat. Jaga keselamatan akhirat. Termasuk saat kita mengajarkan pendidikan tentang meninggalkan yang haram, karena kita mengajarkan kepada umat kesadaran hisab. Bapak akan dihisab. Nanti semua akan dihisab. Sehingga akan memunculkan kehati-hatian pada diri seorang hamba. Nah, orang tidak senang Pak yang kayak gini Pak. Senangnya gimana? Senangnya yang gampang-gampang ojo meden-medeni wong to Pak. Menggembirakan, jangan menakut-nakuti orang. Bukan menakut-nakuti, tapi kita ingin membangun kesadaran. Yang lebih parah, ajaran permisif. Ajaran permisif itu gimana? Orang dibuat nyaman dan santai karena sudah ada yang menjamin. Tenang saja ya. Nanti Bapak kalau sudah sampai di akhirat, bilang saya adalah muridnya Kanjeng Sinten. Tak tunggu di pintu surga. Masya Allah. Ada nggak kayak gitu? Itu kan awalnya ada di mana? Di ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, awalnya sehingga orang Nasrani merasa nyaman karena dia sudah ada sang juru selamat. Antara yang sregep datang ke tempat ibadah dan yang malas datang ke tempat ibadah, hasilnya sama. Maka antara yang rajin dan yang tidak rajin hasilnya sama. Dan itu yang membuat banyak di antara mereka yang lebih milih, ya, ngapain datang? Oh enggak, kau juga nanti akan dijamin oleh sang juru selamat. Akhirnya gimana? Tidak ada larangan di sana. Semuanya serba boleh. Mendem boleh. Zina juga boleh. Aneka praktek pelanggaran diperbolehkan. Karena mereka tidak punya istilah dilarang. Sebab nanti kalaupun mereka melanggar, maka nanti akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Nah, seperti ini mau dibawa ke tengah kaum muslimin. Sehingga ada yang bilang, nanti bilang saja kamu adalah anggota Ormas A, muridnya Kanjeng Sinten, muridnya Kiai Sinten, dan seterusnya. Nanti akan ditunggu oleh yang bersangkutan di pintu surga. Beberapa sekte sufi kan kayak gitu ya. Dia menjamin para pengikutnya, yang penting kamu berbaiat, nanti kau akan saya selamatkan ketika di akhirat. Dengan syarat baiat kepada imamnya. Subhanallah. Akhirnya apa? Orang menggantungkan dirinya kepada yang lain. Contohnya Pak, ya buat apa rajin-rajin? Toh nanti juga sudah ada yang menjamin. Karena dia sudah merasa ada yang menjamin, akhirnya dia nggak serius. Dan lebih parah lagi saat dia melanggar, melakukan maksiat, dia merasa aman, sebab dosanya sudah ada yang nanggung. Beda dengan prinsip Quran. Quran mengajarkan gimana? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari hasil yang telah dia usahakan. Quran mengajarkan bagaimana? Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa akan tergadai dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Kau tidak bisa menggantungkan kepada yang lain. Kau dihisap sendiri, bukan dihisap atas nama ormas. Al-Quran mengajarkan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Kalau kau berdosa, kau yang bertanggung jawab. Tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Seperti itu pendidikan yang diberikan oleh Quran.
Sehingga pendidikan seperti ini mengajarkan orang untuk perhatian kepada masing-masing. Perbuatanmu kau akan dihisab. Tidak bisa diselamatkan oleh yang lain. Ada yang aneka keyakinan diselamatkan oleh nasab, diselamatkan oleh keturunan, jalur keturunan, diselamatkan oleh kelompok, dan seterusnya. Itu semuanya nggak benar. Fatimah radhiyallahu anha dipanggil oleh Nabi SAW, "Ya Fatimah tu binta Muhammad, salimi mali ma syi'ti." Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta apapun hartaku yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Itu Fatimah, Pak ya. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah gimana? Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Maka tidak ada istilah manusia terjamin dari tanggung jawab karena sudah ada yang menjamin, yaitu gurunya. Itu tidak ada. Saya tidak menjamin dosa Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu tidak menjamin dosa saya. Dan para asatidzah Ahlussunnah tidak pernah obral jaminan. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Ya, mungkin akan berbeda dengan sebagian orang yang suka menjamin-jamin kayak gitu. Subhanallah. Padahal tidak ada yang bisa menjamin keselamatan hamba di akhirat kecuali siapa? Allah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai bagian dari beberapa prinsip yang diajarkan oleh Ahlussunnah. Dan bagian inilah yang kadang berat bagi sebagian masyarakat, sehingga mereka tidak mau untuk ikut bergabung, dan bahkan kadang menjadi bagian dari ujian dan cobaan bagi mereka yang berkomitmen di atas kebenaran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Ya, di sini Anda nuliskan bismillah, nanti tolong panitia dijaga baik-baik biar tidak kebuang ke tempat sampah. Makanya mungkin kalau ngirim pertanyaan tidak perlu pakai bismillah ya. Karena nanti dia akan dibuang di tempat sampah. Kalau enggak akan ngerepoti panitia jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sepatutnya ada di pikiran tatkala mengetahui hal sunnah? Apa yang sepatutnya ada di pikiran kami tatkala mengetahui hal sunnah? Agar kami bisa termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Karena pernah kami mendengar bahwa sunnah ada yang pengertiannya dari ahli hadis, ahli fikih, dan seterusnya. Baik. Kata sunnah dalam pembahasan kita di sini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkomitmen di atas sunnah maksudnya adalah komitmen di atas ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam. Islam itu sunnah, sunnah adalah Islam. Sehingga para ulama memahami istilah sunnah itu maksudnya adalah ajaran agama, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun sunnah dalam perkembangannya dipakai dalam cabang ilmu yang lain. Kalau dalam cabang ilmu fikih, sunnah itu perintah yang tidak wajib. Sunnah itu adalah perintah yang tidak wajib. Sebab perintah ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah yang tidak wajib. Sedangkan dalam ilmu usul fikih, sunnah itu dipahami semua yang bersumber dari Nabi SAW yang bisa dipakai dalil. Semua yang bersumber dari Nabi SAW yang bisa dipakai dalil. Maka dalam ilmu usul fikih, sunnah cakupannya berkaitan dengan kepentingan usul fikih terhadap sumber dalil. Sedangkan dalam ilmu hadis, sunnah dipahami semua yang berasal dari Nabi SAW, baik yang bisa dipakai dalil maupun yang tidak bisa dipakai dalil. Yang tidak dipakai dalil contohnya apa, Pak? Kebiasaan beliau, ya. Adab-adab yang beliau ajarkan. Sehingga itu tidak ada kaitannya dengan ahkam, tapi lebih kepada masalah adab. Nah, untuk kajian hadis, sunnah itu cakupannya paling luas. Semua yang berasal dari Nabi SAW, itu sunnah. Sudah? Namun yang dimaksud dalam kajian ini, kata sunnah adalah ajaran Nabi SAW, atau ajaran Islam itu sendiri. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Nah. Kemudian kalau Anda melihat istilah sunnah, sepatutnya yang ada di pikiran yang mana? Ya tergantung konteksnya. Kalau kemudian konteksnya adalah belajar usul fikih, maka Anda bawa kata sunnah sesuai dengan definisi
usul fikih. Kalau Anda sedang belajar hadis, Anda bawa kata sunnah sesuai dengan definisi ahli hadis dan seterusnya. Sehingga talib bisa menyesuaikan. Seorang pembelajar bisa menyesuaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru hijrah. Hijrah dari mana ke mana itu? Dan keluarga besar masih belum menjalankan sunnah. Dan saya berharap keluarga besar saya bisa kuat dalam sunnah. Apakah boleh saya sampaikan sesuatu kebenaran kepada mereka yang tentunya mereka pasti menentangnya? Dan dengan berdoa saya juga sudah melaksanakannya agar Allah memberikan hidayah untuk keluarga besar saya. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan? Baik. Pilihannya dua. Antara terus terang atau cari aman. Anda pilih mana? Terus terang. Terus terang dan cari aman. Ya kita nggak bikin masalah sebenarnya kan. Kita nggak bikin masalah. Cuman terkadang orang terus terang itu pahit rasanya bagi mereka yang nggak senang dengan itu. Beberapa pendeta Yahudi, mereka tahu kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir. Seperti yang dicantumkan dalam Taurat. Dan seluruh Yahudi itu sepakat akan ada Nabi terakhir pasca Isa. Sebagai Nabi penutup akhir zaman. Tidak? Karena mereka sudah membaca itu. Nah, saat Nabi Muhammad SAW datang, mereka nggak mau terima. Alasannya apa? Tidak berasal dari Bani Israel. Karena Nabi yang terakhir ini berasal dari bangsa Arab. Padahal Nabi yang berasal dari Arab itu cuma 4. Sebutkan. Nabi yang berasal dari Arab hanya 4. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nabi yang dari Arab cuma 4, silakan. Ibrahim, Ismail, Saleh, Muhammad, Salah. Hud, Saleh, Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, insyaAllah. Satu lagi, dapat hadiah. Nggak jadi, Pak. Hud, Saleh, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Satu lagi. Baik, boleh kasih. Insyaallah. Satu lagi. Nah. Syuaib. Baik. Melengkapi jawaban dapat hadiah. Ada 4 nabi yang berasal dari Arab. Hanya 4. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar. Wa arba'atun minhum minal Arab. Hudun wa Saleh wa Syuaib wa nabiyuka hadza. Hud, Saleh, Syuaib dan nabimu ini. Baik. Jadi mereka iri dengan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari selain Bani Israel. Karena biasanya Nabi itu dari Bani Israel. Akhirnya mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak berani terus terang. Kenapa nggak berani terus terang? Karena kalau berani terus terang, nggak aman. Maka pilihannya terus terang atau cari aman. Mereka pilih cari aman. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali celaan-celaan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada para pendeta-pendeta Bani Israel. Karena itu mereka lah penjahat di kalangan Bani Israel. Dengan sebab mereka banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ngasih pengaruh buruk bagi orang lain. Sebab mereka dianggap, dia ini kan orang yang sudah membaca Taurat. Yang katanya dalam Taurat sudah ada cerita tentang Nabi terakhir. Berarti kalau Muhammad bukan Nabi terakhir yang dimaksud dalam Taurat, berarti Muhammad pendusta. Nah, gara-gara siapa? Para pendeta-pendeta, pembohong pendusta ini dari kalangan Bani Israel. Akhirnya banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan Yahudi. Maka pilihannya tadi, kalau sampai mereka berani terus terang, mereka kehilangan pengikut. Abdullah bin Salam salah satu di antaranya. Sehingga sahabat Abdullah bin Salam yang dulu pendeta Yahudi, saat beliau masuk Islam itu kan diam-diam. Saat masuk Islam kan diam-diam. Sampai ada orang yang datang ke masyarakat Yahudi, tanya,
menurut kalian Abdullah bin Salam itu gimana orangnya? Oh, huwa khairuna ibnu khairina. Dia itu orang terbaik kami, tokoh masyarakat kami, keturunan dari tokoh-tokoh kami. Begitu Abdullah bin Salam datang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata mereka? Huwa syarruna ibnu syarrina. Dia penjahat di kalangan kami, orang yang paling jelek di kalangan. Langsung berubah. Subhanallah. Makanya mereka nggak berani untuk terus terang, karena lebih milih cari amal. Nah, sekarang Anda dalam tantangan itu. Anda pilih mana? Terus terang atau cari amal? Baik, kita tidak sedang cari masalah. Cuman menyampaikan prinsip yang tidak sejalan dengan kebiasaan anggota keluarga dan seterusnya, ya memang sedikit beresiko. Namun, kita sampaikan dengan cara yang lebih rapi, tertata, tidak terlalu ekstrim, agar mereka bisa lebih menerima. Caranya gimana, Pak? Gunakan teori, tips, ini mujarab sekali. Napuk nyileh tangan, Masya Allah. Maksudnya bagaimana Pak nih, Pak? Tidak harus Anda sendiri yang menyampaikan. Kasih saja di grup WA, misalnya cuplikan kajian A, cuplikan kajian B, tapi jangan yang terlalu ekstrim ya. Ya, misalnya yang kira-kira geser mereka dikit lah. Kalau nggak bisa geser 5 meter, geser 5 cm. Sehingga mungkin dari kajian itu muncul rasa senang. Wah, saya kalau sama Ustadz ini cocok. Akhirnya kecocokan itu bermula, lama-lama dia akan terbawa pelan-pelan sampai akhirnya, alhamdulillah, dia menerima semuanya. Ya, itu pintar-pintarnya Anda untuk mengatur strategi bagaimana caranya mempengaruhi orang. Alhamdulillah di negara Indonesia, alhamdulillah, ya, bagian dari nikmat yang Allah berikan untuk masyarakat Indonesia. Negara ini untuk urusan akidah dan ibadah memberikan kelonggaran bagi para penganutnya. Untuk urusan ibadah dan akidah itu memberikan kelonggaran bagi para pengikutnya. Kalau Bapak tinggal di Afghanistan, kasih penjelasan tauhid itu tidak boleh. Bicara kata tauhid, anti syirik, di sana itu berbahaya. Langsung diciduk itu, Pak. Itu di Afghanistan, Pak. Kalau orang bilang negara pejuang, banyak jihad-jihad. Iya, tampilannya, Pak. Tapi akidahnya, apa akidahnya? Klenik. Jadi mereka sering pakai jimat, orang-orang di sana itu. Maka mereka nggak senang dengan kata tauhid, anti syirik, anti jimat. Itu nggak senang mereka. Sehingga kemarin sudah ada resmi pengumuman dari negara, kitab at-tauhid nggak boleh masuk. Kitab at-tauhid nggak boleh masuk. Di Malang boleh nggak diajarkan itu? Belajar kitab at-tauhid boleh nggak? Bebas. Dan di Indonesia, Anda mau mengajar fikih, pakai mazhab apapun bebas. Mau mazhab Hanafi, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Maliki, terserah. Di Indonesia, alhamdulillah. Di salah satu negara bagian Malaysia, sudah menyatakan mazhab resmi daerah ini Syafi'i. Jadi kalau Bapak sholat subuh nggak kunut, kriminal. Melanggar undang-undang itu, pelanggaran. Bisa ditangkap ya. Harus, karena di negara ini semuanya harus Syafi'i ya. Subhanallah, di tempat kita nggak ada keharusan seperti itu. Makanya di tempat ini kalau kita mengajarkan kebenaran terbuka sangat longgar. Sehingga saya berani bicara seperti ini di depan umum pakai live AMB channel. Sehingga nggak perlulah orang misalnya coba itu dicek ada nggak yang salah, udah ngecek aja ke live AMB channel. Kan yang kita sampaikan kebenaran. Disampaikan secara terbuka di depan banyak orang, bisa dicek. Jejak digitalnya ada, sebab kita tidak sedang cari masalah, tapi kita menyampaikan kebenaran. Lain halnya kalau orang menyampaikan sesuatu dengan rahasia, tersembunyi, hanya khusus untuk anggota, yang lain nggak boleh ikut, tertutup, dan seterusnya. Ini salah satu di antara tanda kalau dia sedang menyampaikan kebatilan. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajula yatanajawna fi dinillah dunal ammah fa'lam annahu ala ta'sisid dhalalah." Kalau kau lihat ada orang sedang menyampaikan agama Islam tapi dengan cara tersembunyi, tidak mengajak masyarakat umum, ketahuilah bahwasanya dia sedang menyampaikan kebatilan. Karena dia nggak berani tampil di muka, itu nggak berani, disembunyikan.
Bapak paham maksudnya kan? Beberapa kelompok tertentu tertutup ya, sehingga tidak boleh ada orang lain tahu. Karena dia nggak yakin yang disampaikan itu kebenaran. Kalau itu kebenaran, silahkan sampaikan di depan umum. Tapi beresiko akan ditolak oleh banyak masyarakat. Wallahu a'lam. Dari Pandaan, Pasuruan. Jauh ya? Jogja lebih jauh. Apakah boleh kita membuat kebun aneka buah dengan bermacam-macam buah dengan jumlah tidak terlalu banyak? Namun tujuan dari pemasarannya bukan pada penjualan buah, tapi sebagai wisata. Insya Allah tidak masalah ya. Nah, di sini dalam kurung untuk selfie. Anda jangan sediakan pojok selfie. Sebatas membuat tempat orang bisa jalan-jalan, bisa berwisata, dan seterusnya, tidak masalah. Tapi Anda jangan sediakan tempat yang berpotensi dipakai untuk maksiat. Sehingga misalnya, masuk kebun ini langsung dipasang stiker KTR, kawasan tanpa rokok. Dah, seluruh kebun ini nggak boleh ada ngerokok. Berarti Anda tidak menyediakan ruang bagi mereka untuk ngerokok misalnya. Lain halnya kalau Bapak sediakan smoke corner, tempat untuk ngerokok. Bapak kalau ngerokok di situ, ini mempersilahkan orang untuk ngerokok, tidak boleh. Ya sudah, kalau ada pelanggaran Pak, itu pelanggaran pribadi. Karena Anda tidak menyediakan, tapi dia yang melanggar. Baik. Anda tidak menyediakan tempat ini untuk pacaran. Kalau ada yang pacaran, itu pelanggaran pribadi. Ada orang punya warung, Pak saya punya warung. Tapi banyak mahasiswa-mahasiswi kumpul kadang berdua, pacaran itu gimana Pak? Ya kalau Anda tidak dari awal sengaja untuk menyediakan suasana romantis, biar yang pacaran makin menikmati dan seterusnya, Anda tidak bersalah. Adanya pelanggaran itu sifatnya apa? Pribadi pengguna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah merokok itu bagian dari madat? Madat dalam bahasa Arab itu artinya pertolongan. Bahasa Jawa ini apa dia? Madat artinya apa madat? Menghisap sesuatu yang menyebabkan kecanduan. Moh limo itu kan apa saja Pak? Main. Maksudnya apa? Judi ya? Jadi maling. Terus medok, zina. Terus mabuk, madat. Madat itu apa? Mabuk dengan madat kan beda ya. Madat itu apa? Madat? Candu. Maksudnya narkoba. Nah, kalau Bapak bertanya apakah ngerokok termasuk candu, menurut Anda gimana? Saya nggak punya pengalaman nih. Barangkali yang punya pengalaman. Nah, baik. Kalau narkoba sepakat tidak boleh ya. Kenapa Pak? Bukan karena pertimbangan candunya, tapi lebih kepada pertimbangan memabukkan. Sehingga haram, narkoba haram karena dia memabukkan. Definisi memabukkan apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma khamaral akla. Segala sesuatu yang menutupi akal, itulah khamar. Al-khamru ma khamaral akla. Khamr adalah segala yang menutupi akal. Maka narkoba haram karena dia menutupi akal. Rokok tidak sampai menutupi akal. Rokok tidak sampai menutupi akal. Tapi bisa menimbulkan candu, sepakat. Baik. Nasi itu candu nggak? Candu. Gorengan. Baik. Bapak makan nasi sehari berapa kali? 3 kali. Kalau nggak nasi, durung mangan. Mbok telo sekilo nek durung sego, durung. Baik. Berarti kalau orang seperti ini ya, saya kecanduan nasi, itu benar nggak? Weteng Jawa. Kecanduan nasi. Apakah kemudian nasi jadi haram gara-gara itu? Boten. Baik. Terus gimana Pak standar halal haram di sini?
Semua orang sepakat rokok itu bahaya. Sampai pun merokok juga tahu kalau ini bahaya. Maka kalimat yang tertera di rokok, dan tidak ada yang mengingkari, rokok membunuhmu. Tidak ada makanan apapun yang tulisannya kayak gitu ya. Ada nggak Bapak jajan makanan yang ada tulisannya kayak gitu? Selain rokok. Hah? Sebelat membunuhmu. Ya. Ada makanan Bapak yang Bapak beli terus ada tulisan membunuhmu selain rokok? Tidak ada. Dan perokok tidak emosi ketika diberi peringatan kayak gitu. Gak bener ini, coret. Demo para perokok untuk menghapus kalimat rokok membunuhmu. Padahal itu di mana-mana. Dan itu jadi syarat orang boleh iklan rokok. Sehingga iklan rokok apapun harus ada peringatan rokok membunuhmu. Cuman perokok nggak bisa baca. Bisa baca itu nggak baca? Masya Allah. Nah terus gimana itu Pak? Iya, kalau ini memberikan madarat dan madaratnya lebih besar daripada sisi manfaat, maka statusnya haram. Karena Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Wallahu a'lam. Yuk. Sampai jam berapa kita? Akhir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana kuat bersabar dalam mengajak keluarga kembali dalam ketaatan. Kerap saat saya mengajak saudara kandung saya untuk sholat, dan ada saja alasan yang diutarakan sehingga saya jadi berat hati dalam mengajaknya. Nah, keberuntungan bagi orang yang mengajak itu apa jemaah? Saat yang diajak itu mau ngikuti, maka yang mengajak dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Luar biasa. Sehingga Nabi SAW ngasih motivasi kepada Ali bin Abi Thalib. Anda perlu perhatikan, yang ngasih hidayah bukan kita, tapi Allah. Kita hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hati ada di tangan Allah. Hati hamba ada di tangan Allah. Sementara kita hanya bisa menyampaikan, ngajak orang. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ketika dia melakukannya dan dia mau menerima melakukan itu, alhamdulillah. Kalaupun dia menolak, bukan urusan kita. Tanggung jawabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, sholat, atau menjalankan kewajiban yang lainnya, kemudian dari ajakan kita, Allah kasih hidayah. Apa kata Nabi SAW? Li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lakar min humrin na'am. Andaikan Allah ngasih petunjuk kepada seseorang disebabkan karena dakwahmu, kita hanya ngasih tahu. Dan itu menjadi sebab dia dapat hidayah. Lebih baik daripada kendaraan mewah. Onta merah itu, ontanya kuat, nurut, makanya mahal. Sehingga nyaman dipakai tunggangan, karena nurut dan kuat. Sehingga dipakai perjalanan jauh, enak. Maka harganya mahal. Dari sinilah jemaah, keberadaan orang yang dia mendakwai orang lain, mengajak orang lain kembali kepada jalan yang benar. Itu hanya sebab yang ngasih hidayah Allah. Maka memang melelahkan, tapi pahalanya besar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya bagi-bagi hadiah. Yang dari Pasuruan tadi angkat tangan. Yang dari Panda. Yang dari luar, di luar, Masya Allah. Baik, boleh di pintu situ Pak. Nah, sudah punya buku ini belum? Belum. Mau buku ini Pak? Pertanyaannya. Pertanyaannya, berapa jam Anda ke sini? 3,5 jam. Masya Allah, dapat hadiah. Nggak sulit ya pertanyaan. ASN, ayo tangan ya ASN. ASN, 1, 2, 3, 4, baik, 5. Baik, pertanyaannya. Sebutkan akad yang berlaku bagi ASN. Akad apa yang berlaku dalam kegiatan ASN? Mematuhi itu aturan, bukan akad. Nah, pelayanan masyarakat itu tugasnya.
Jadi kalau orang jadi ASN itu dia melakukan akad apa dengan negara? Pengabdian. Itu tugas dia. Pengabdian, pelayan masyarakat. Akad jual beli jasa. ASN bukan? ASN, Masya Allah. Dapat hadiah ya. Akad ijarah namanya, jual beli jasa. Baik, selanjutnya. Buku ada orang utang. Pertanyaannya gampang, langsung aja angkat tangan ya. Yang sepanjang hidupnya belum pernah utang. Dapat hadiah. 2, 1. Kasih sana. Ini. Hadiah berikutnya. Ini bukan terasi. Parfum ya. Jadi kotak ini bukan terasi ya, ini parfum. Pertanyaannya. Sebutkan pertentangan yang disampaikan oleh musuhnya para nabi kepada para nabi. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Apa bentuk penentangan yang disampaikan oleh musuhnya para nabi kepada para nabi? Yes. Mengingkari kebiasaan. Coba diulangi. Mengingkari apa? Mengingkari dakwah nabi dengan alasan biasa ibadah nenek moyang ya. Oh baik, para nabi dituduh menolak kebiasaan nenek moyang. Masya Allah, baik, dapat hadiah. Selanjutnya, tambahkan lagi. Hadiahnya 2 ya. Masya Allah. Buku prinsip hidup dan parfum. Sebutkan 4 penawaran suku Bani Thaqif. Masya Allah. Oh, Bapak mau jawab? Bukannya panitia? Baik. Apa saja? 1. Berhala itu maksudnya apa? Membangun berhala. Mempertahankan. Yang kedua, Kebiasaan khamar. kebiasaan khamar maksudnya apa? Kebiasaan minum khamar tidak dihapus. Dihalalkan minum khamar. Riba. Dihalalkan riba. Ya kan, zina. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Selanjutnya, jelaskan alasan orang tidak mau mendengarkan kebenaran. Nah, silakan. Pertanyaan budaya. 1. Karena mengganggu kepentingan duniawi. Yang ketiga, alienasi atau lebih mengedepankan cita-cita orientasi akhirat sehingga tidak kelihatan ya. Baik, Masya Allah, dapat hadiah. Baik. Benar. Buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh harta haram. 3 contoh harta haram. Tiga contoh harta haram. Silakan. Hasil mencuri, hasil menipu, hasil korupsi, hasil manipulasi. Bukan itu yang saya maksud. 3 jenis harta haram. Riba, dolim kalau penipuan ya. Saya baik terhitung dolim. Oke, 1 lagi. Tadi sempat saya singgung. Pencuri itu dolim. Riba, baik Bapak. Namanya apa? Goror, horor, goror, Dev.